Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini. Nah guys, jadi di video kali ini lagi-lagi aku membawakan cerita horornya Bang Lukas Priyatno ya guys. Nah, jadi cerita ini aku dapatkan dari Facebook. Nah, buat kalian yang mau baca sendiri ceritanya, nanti linknya akan aku siapkan di deskripsi ya guys. Nah oke guys, sedikit info buat kalian. Jadi cerita ini berjudulkan Jelangkung ya guys. Nah, jadi sesuai keterangannya Bang Lukas Priyatno, cerita ini itu didapatkan dari salah seorang narasumber ya guys. Jadi artinya cerita ini adalah cerita kisah nyata. Nah tapi guys, sebelum kita masuk alur ceritanya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, seperti apa kisah dan ceritanya? Langsung aja kita masuk alur ceritanya. Check it out. Sejak kejadian itu, hal-hal goib sering sekali ia lihat. Ada yang berwujud layaknya manusia biasa, ada pula yang berwujud hancur dan sangat menakutkan. Rani adalah seorang gadis remaja yang baru saja beranjak dewasa. Kala itu, umurnya baru saja menginjak 16 tahun. Dan saat umurnya yang masih terbilang muda, ia telah banyak mengalami hal-hal di luar nalar manusia. Suatu malam, Rani pergi ke rumah temannya yang bernama Nia. Entah jam berapa saat itu. Namun, Rani keluar rumah setelah sholat Isya. Jalanan di tempat tersebut masih menggunakan jalanan yang terbuat dari kayu. Dan kebetulan di desa tersebut sedang mati lampu dan hanya mengandalkan sinar rembulan. Rani berjalan menyusuri pemukiman warga yang sepi dan tepat di sebuah tikungan jalanan ia melihat sosok laki-laki. Rani mengenal laki-laki tersebut. Laki-laki itu bernama Wahyu dan ia adalah tetangga Rani. Wahyu tengah berdiri mematung dan membelakanginya. Memang jaraknya agak lumayan jauh. Namun aku kenal betul siapa laki-laki tersebut. Karena memang jarak rumah keduanya hanya beberapa meter saja. "Wahyu, kamu ngapain di sini?" teriak Rani. Wahyu pun tak bergeming. Ia terus saja berdiri dan membelakangi Rani. Rasa penasaran yang begitu besar membuat Rani lebih berani lagi untuk mendekat. Tapi di saat Rani semakin dekat, tubuh Wahyu berubah semakin tinggi. Tak ada rasa takut malam itu dan Rani terus berjalan mendekati Wahyu. Tanpa Rani sadari, sosok yang ia kenal tersebut telah berukuran setinggi rumah. Dan itu baru ia sadari di saat jarak mereka sudah dekat. Kini jantungnya berdetak cepat dan gemetar pada kedua belah kakinya mulai tak terkendali. Ketakutan mulai menguasai Rani malam itu. Tiba-tiba sosok laki-laki yang terlihat seperti tetangganya kini telah berubah menjadi sosok hitam besar. Dari sanalah Rani sadar bahwa yang ia lihat ini bukanlah Wahyu, melainkan sosok hitam besar yang sangat menakutkan. Seketika tubuh Rani tidak bisa digerakkan. Rani masih bisa melihat penampakan makhluk hitam tersebut. Dan ia melantunkan ayat-ayat suci yang ia hafal dalam hatinya. Tak lama kemudian, tubuhnya kembali bisa digerakkan. Kemudian, Rani memutuskan untuk berlari menuju rumah Nia. Sesampainya di sana, Rani menceritakan kejadian yang baru saja ia alami. Karena rasa takut masih saja berdebar di dadanya, Rani memutuskan untuk menginap di rumah Nia malam itu. Semua kejadian-kejadian aneh sering sekali terjadi padanya. Hal itu
akibat permainan yang ia lakukan beberapa hari yang lalu. Jailangkung, sosok tak kasat mata yang sering mengganggu hidupnya, membuat mata batin Rani terbuka hingga sekarang. Kejadian itu berawal di tahun 2006 di kota Palembang. Orang-orang di sekitar sini banyak mengalami hal-hal ganjil tentang makhluk tak kasat mata pada zaman itu. Ada di mana sebuah peristiwa hilang seorang anak gadis berumur 17 tahun. Keluarganya sudah mencari ke semua tempat dan juga teman-temannya, namun tak juga membuahkan hasil. Akhirnya Bu Ratna dan juga Pak Sahrul mendatangi rumah Pak Amar. Pak Amar adalah Bapak Nia, sahabat dekatku, dan beliau adalah orang pintar di tempat tinggalku. Banyak pasien berdatangan dengan kasus yang berbeda-beda setiap harinya. Bu Ratna menceritakan bagaimana anak gadisnya bisa hilang, dan Pak Sahrul menambahkan bahwa sudah mencari keberadaannya namun tak juga membuahkan hasil. Setelah Pak Amar mendengarkan keluh kesah dari keluarga tersebut, Pak Amar bersedia untuk membantu. Tepat hari Kamis, Rani sedang bermain di rumah Nia. Tiba-tiba, "Kalian berdua kesini, bantu Bapak," seru Pak Amar dari depan kamarnya. Seketika, kegiatan bermain pun mereka hentikan, dan keduanya berjalan menghampiri Pak Amar. "Ada apa, Pak?" tanya Nia. "Kemarin ada pasien Bapak yang datang. Mereka minta tolong Bapak untuk mencari tahu di mana keberadaan anak gadisnya yang hilang," ungkap Pak Amar dengan singkat. "Lalu, kami bisa bantu apa, Pak?" ucap Rani. "Bapak ingin melakukan sebuah ritual pemanggilan arwah untuk mengetahui keberadaan anak tersebut. Tapi Bapak tidak bisa melakukannya seorang diri. Jadi Bapak ingin meminta bantuan kalian untuk melakukan ritual tersebut." Rani dan juga Nia hanya diam tanpa memberikan komentar. Mereka hanya menganggukkan kepala, tandanya setuju. Kemudian mereka berdua masuk ke sebuah kamar yang amat gelap. Di sana sudah ada Pak Amar yang terlihat sedang membakar sebuah dupa. Bau kemenyan menyeruak melalui lubang hidung hingga membuat sesak saat berada di tempat itu. "Nia, ini tempat apa?" tanya Rani. "Ini tempat praktek Bapakku. Aku juga baru kali ini masuk ke sini," ungkap Nia, kemudian duduk tepat di hadapan bapaknya. Rani masih dengan keadaan bingung malam itu. Mengapa dia bisa berada di tempat ini dan mengapa dia bisa ikut dalam ritual pemanggilan arwah tersebut. Saat itu Rani hanya ikut-ikutan. Rani duduk di samping Nia. Ia melihat sebuah boneka yang terbuat dari batuk kelapa dan beberapa batang kayu yang telah diikat menggunakan jerami, dan pada bagian bawahnya terdapat sebuah pensil yang berukuran cukup besar. Mereka bertiga duduk bersila dalam lingkaran yang telah dibuat oleh Pak Amar. Dan ritual itu pun dimulai. Terdengar Pak Amar komat kamit membaca mantra. Rani tak mengerti apa yang dibaca oleh Pak Amar kala itu. Ia merasakan dingin di ruangan tersebut. Padahal ruangan ini tak ada celah angin sedikit pun. "Kalian berdua pegang boneka ini. Apapun yang terjadi, jangan sampai melepaskan boneka tersebut. Jika itu terjadi, maka ritual ini tidak akan berjalan lancar. Kalian paham?" ungkap Pak Amar, dan dibalas anggukan kepala Rani dan juga Nia. Jantung mereka perlahan mulai berdetak dengan cepat, diiringi bulu kuduk yang mulai
meremang di saat Pak Amar mulai memanggil arwah Jelangkung. Jelangkung, Jelangkung, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jelangkung, 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 Jelangkung. Belum selesai Pak Amar membaca mantra. Tiba-tiba, krek, krek. Suara pensil yang bergerak menyentuh papan yang berada di atas meja. Sebuah goretan acak mulai terlihat. Tak begitu jelas apa yang tertulis. Seketika boneka tersebut bergerak semakin cepat. Tangan Rani dan Nia terlihat gemetar. Namun mereka teringat perintah Pak Amar. Apapun yang terjadi, jangan pernah sampai melepas boneka tersebut. Kepanikan mulai dirasakan oleh mereka berdua. Mereka tak tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba boneka itu berhenti mendadak. Terlihat sebuah huruf yang tertulis di papan. Aku di sampingmu. Sontak, Rani dan Nia menjadi ketakutan dan sedikit bergeser dari tempatku bersila. Kamu siapa? Tanya Pak Amar pada arwah yang ada di dalam boneka tersebut. Kemudian secara perlahan boneka itu kembali bergerak dan membentuk sebuah huruf. Tidak begitu jelas apa yang ia tulis. Namun Rani masih bisa mengenali huruf tersebut. Huruf pertama yang ia lihat adalah A. Kemudian R, U, dan huruf terakhir adalah M. Berapa umurmu? Tanya Pak Amar. Boneka tersebut kembali bergerak dan menggoreskan kembali dan tertulis angka 17. Setelah itu, Pak Amar kembali bertanya. Bagaimana kamu bisa meninggal? Tiba-tiba, boneka tersebut kembali bergerak, namun gerakannya sangat kuat. Ia bergerak tak terkendali dan suasana di tempat tersebut menjadi mencekam. Angin yang entah dari mana asalnya terasa berputar-putar di tempat tersebut dan terdengar suara isak tangis seorang wanita yang memilukan dan juga kemarahan. Membuat ketakutan yang luar biasa dirasakan oleh Rani dan juga Nia. Tetap pegang boneka itu, jangan sampai dilepas. Sepertinya ada yang tidak beres pada arwah gadis ini, teriak Pak Amar dengan wajah panik. Angin terus berputar semakin kencang, membuat barang-barang yang ada di kamar tersebut berhamburan. Suasana di kamar tersebut menjadi mencekam. Rani dan Nia berteriak histeris dengan tetap memegang boneka itu dengan sangat erat. Boneka ini terus bergerak tanpa henti dan semakin tak terkendali. Rani dan Nia sampai harus berdiri karena kekuatan yang ada di dalam boneka tersebut ingin mengajak mereka terbang. Bapak, hentikan. Nia sudah tidak kuat lagi. Hentikan. Brak! Nia berteriak dan meminta untuk menghentikan permainan ini karena tenaga arwah tersebut sangatlah kuat. Sampai akhirnya Rani terpental dan keluar dari lingkaran yang telah dibuat oleh Pak Amar guna menjaga-jaga dari makhluk yang ingin mengganggu ritual tersebut. Rani tersungkur tak sadarkan diri. Suasana tiba-tiba saja menjadi sunyi. Angin yang tadi berhembus kencang kini tak ada lagi. Tiba-tiba Rani menggeram dan perlahan berdiri menghadap Pak Amar dan juga Nia. Rani tengah mengalami kerasukan saat itu. Aku Arum, tolong cari jasadku. Mereka biadab. Aku telah diperkosa dan jasadku dibuang di jalanan. Suara ini berasal dari mulut Rani yang saat ini tengah mengalami kerasukan. Dan Pak Ambar kembali bertanya, sekarang di mana jasadmu berada, nak? Tak ada jawaban apa-apa. Rani terus saja terdiam dengan posisi yang tetap berdiri dan setelah itu arwah Arum berbicara.
Sampaikan maaf pada orang tuaku. Tolong cari jasadku. Setelah perkataan Arum melalui tubuh Rani, seketika itu Rani terjatuh dan tidak sadarkan diri. Pak Amar dan juga Nia bergegas menolong Rani dan membawanya ke ruang tamu. Sekitar 10 menit, Rani telah siuman dan tak sadar akan kejadian yang baru saja terjadi. Setelah itu, Rani diantar pulang oleh Pak Amar menggunakan sepeda motor. Keesokan harinya, Rani sering mengalami hal-hal di luar nalarnya. Ia sering sekali melihat seorang anak gadis seusianya dengan penuh kesedihan dari raut wajahnya. Sempat beberapa kali sosok gadis tersebut datang ke dalam mimpinya beberapa kali. Ia seperti memberikan tentang keberadaan jasadnya saat ini dan ingin sekali ditemukan. Setelah itu, Rani menceritakan mimpinya oleh Pak Amar dan Pak Amar menerawang melalui mata batinnya. Pada hari berikutnya, kedua orang tua Arum datang ke tempat Pak Amar. Mas Harul, Bu Ratna, saya telah mendapatkan wangsit setelah melakukan mediasi dan saya telah mengetahui di mana anak ibu berada saat ini. Ungkap Pak Amar dengan serius. Bagaimana keadaan anak kami, Pak? Bu Ratna, sabar ya. Sepertinya anak ibu dan bapak sudah tidak bernyawa lagi. Dan jasadnya kini telah berada di jalan utama desa ini. Tangisan pun pecah dari kedua belah mata seorang ibu yang merindukan anak gadisnya. Setelah mendengar perkataan Pak Amar dan setelah itu mereka segera melapor ke pihak yang berwajib untuk mencari keberadaan Arum saat ini. Pada keesokan harinya, pihak kepolisian segera menyisir lokasi yang diduga terdapat jasad Arum. Tak memakan waktu lama, jasad Arum akhirnya ditemukan oleh pihak berwajib. Tangisan kedua orang tua Arum kembali terdengar di saat melakukan evakuasi jenazah Arum. Jenazah Arum ditemukan di pinggir jalan utama tanpa menggunakan busana sedikit pun. Dan menurut keterangan pihak olah TKP menyatakan bahwa Arum telah diculik dan diperkosa, kemudian jasadnya dibuang ke jalanan. Setelah kejadian tersebut, kini Rani memiliki kepekaan tentang makhluk astral dari dunia lain hingga saat ini. Nah, oke guys, jadi ceritanya tamat sampai di sini ya guys. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Nah, tapi buat kalian yang mau baca sendiri cerita atau karya-karyanya Bang Lukas Priyatno, nanti setiap di video akan aku siapkan linknya di deskripsi ya guys. Nah, oke guys, buat kalian yang suka dengan cerita dan videonya, jangan lupa untuk di like, subscribe, share, and comment sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Nah, oke guys, sampai berjumpa di cerita yang selanjutnya and bye-bye.